Kering banget. Oke. Apa hubungannya ya? Bun, sampai sekarang kan diperpanjang nih. Gimana sebagai temen? Oke. Di sini saya bukan teman, saya mantan musuhnya Niki, musuh bebuyutan. 6 tahun kami bermusuhan, 6 tahun kami saling serang, ya. Semua mungkin juga sudah tahu. Jadi saya mantan musuh yang kebetulan saya juga menjatuh hati kepada Niki karena kami sama-sama punya anak perempuan. Jadi saya kasihan juga Niki adalah seorang ibu tunggal. Nah, mengenai sekarang ini kan sampai sekarang nih sudah penambahan 40 hari ke depan. Berarti tanggal 20 Mei terakhir penambahan yang 40 hari. Saya berharap P21 atau sekalian P19. Karena sampai sekarang kan katanya berkas-berkasnya dibalikan dari kejaksaan. Berarti belum komplit, berarti jaksa belum menerima. Jadi apa yang dilaporkan jaksa belum menerima bukti-buktinya dengan komplit. Makanya kemarin dikembalikan sama jaksa, saya dengar begitu ya. Semoga saya berharap sebelum berakhir perpanjangan 40 hari ke depan, tanggal 20 Mei, semoga sudah ada sidang dan berkas-berkas sudah kumpul gitu loh. Kan biasanya kalau ngelapor itu harusnya komplit dulu bukti-buktinya, lapor, begitu nanti kepolisian langsung kecelakaan, jepret, jaksa langsung menerima. Tapi ini mungkin kenapa belum ada kesiapan, apa tahu mungkin apa, sehingga ada penambahan BAP lagi, penambahan saksi lagi. Kita nggak tahu, kita percayakan aja. Tapi kita yakin sebelum tanggal 20 Mei berakhirnya 40 hari masa perpanjangan Nikita Mirzani, semoga sudah P21. Kalau tidak, udah bagusnya dikeluarkan aja, lambaikan tangan. Udah kasihan gitu, nggak ada kepastian gitu loh. Saya nggak ngerti, ngomong saya begini, setahu saya begitu ada perpanjangan 40 hari, sebelum 40 hari sudah harus P21 dan harus disidangkan, sehingga Niki dari tahanan Polda harus pindah ke tahanan kejaksaan. Dan kan kejaksaan baru nggak lama sidang. Semoga dalam waktu dekat ini bisa P21 atau sekalian P19. Gitu aja sih. Oke, Bun tadi bilang mantan musuh ya. Tadi bilang mantan musuh ya. Tapi sekarang apa yang bikin kagum tuh apa sih? Kayaknya sekarang begitu luar biasa. Oke. Saya 9 bulan yang lalu atas saran dari Dr. Wira, atas saran dari teman saya Edi Pradri, waktu itu kan lagi bermasalah dengan Ananda Loli. 9 bulan lalu saya merasa di situ dia Niki sebagai seorang ibu yang mana pernah ibu tunggal dan mempunyai anak gadis. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya mempunyai anak gadis, saya juga pernah menjadi ibu tunggal waktu suami saya yang pertama pergi itu selama-lamanya. Saya merasa wah ini kasihan, ini saya merasakan jangan sampai anak saya begitu. Sehingga hati saya tersentuh ya Dok. Teman-teman saya menyarankan udahlah akhirin gitu, karena saya kan selalu ke kliniknya Dok Wir ya. Mereka bilang udahlah, kamu ini kan membatu nanti kamu rendahin. Pertama kali saya baikan sama Niki, saya pergi ke Miami. Saya pergi ke Miami masih gengsi saya mau baikan. Saya pergi ke Miami, saya makan tuh, saya posting. Ternyata sama Niki di repost, di repost ulang, di posting ulang. Terus kalau saya itu di Instagram. Terus kalau lama di TikTok, saling sapa. Kalau saya live, Niki masuk duluan, pasti nomor 1. Ya, cuma panggil kakak gitu doang. Gitu menurut saya tidak perlu dibilangkan minta maaf, karena saya pun tidak pernah mengutarakan minta maaf. Tapi saya pikir dia sudah menjatuhkan egonya juga, saya pun sudah menjatuhkan egonya. Di situ saya pikir dia adalah seorang ibu yang ternyata walaupun kita sudah berantem 6 tahun, tapi begitu kita melunak, dia juga melunak. Hatinya sebenarnya baik. Jadi mungkin Kak Tessa itu salah satunya ya, untuk mungkin adanya tambahnya usia, tambahnya ini jadi kayak ya udah. Ya, saya pikir percuma ya hati saya membatu 6 tahun. Buat apa sih? Toh sebelum hati saya membatu 2018, 2006 kami pernah di circle yang sama. Waktu almarhum Preti Asmara, kami di satu circle yang sama. Kami sering ngumpul di Kemang. Jadi setelah 2019 kayak berantem, pecahlah itu kami. Dan saya pikir saya tidak pantas juga kalau saya sudah membantu, karena saya pikir kita mempunyai sama-sama anak gadis. Apa salah kita sharing-sharing? Itu menurut gue Niki juga nice. Dia juga ternyata hati dia tidak membantu juga. Itu yang buat saya berkelanjutan jadinya, karena hati saya sudah dikasihan ibu gitu. Jadi hati saya sudah jatuh gitu.
nggak nunggu? Apa saya? Banyak yang dukung Niki bebas. Iya. Bunda dukung nggak sih? Banyak yang dukung Niki bebas, sudah seharusnya. Ya saya yang tahu, Niki bilang, ya, Niki bilang saya dicari dan saya diberi. Oke? Bukan saya mencari, saya meminta. Dicari, diberi. Bukan mencari dan meminta. Nih, saya merinding. Itu cluenya. Pikir sendiri, setahu saya kalau ada maaf ini setahu saya. Kalau memeras itu pasti ada tekanan. Pasti ada tekanan, pasti ada begitu selesai diperas langsung lapor. Kenapa bisa berbulan-bulan? Saya nggak ngerti. Apa ada apa ini? Ada hasutan siapa ini? Apakah ada dalang di belakang ini? Sampai berbulan-bulan baru dilapor, baru di LP. Nah itu saya memang jujur saya agak kritis, gitu. Karena saya pikir, karena Niki kan nggak bisa bersuara di sana. Saya pikir saya juga harus bersuara. Ya saya nggak mau dibilang orang, lu kan mantan musuh, kenapa? Karena saya pikir di sini saya menduga, saya pribadi menduga dikriminalisasi ibu tunggal ini oleh geng-geng sirkus wayang-wayang dalang-dalang. Tolong dicamkan sendiri, wayang-wayang dalang-dalang mengkriminalisasi ibu tunggal ini. Itu pendapat saya, Desa Mariska, bukan pendapat siapapun. Oke. Semangat. Allah.